Hai, aku Jamal. Aku Bianca, dan inilah Cerita kami. Karena aku lupa lagi bawa barang. Ya, 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 ya. Bianca, aku dengar kemarin si Komar ngejar Wakakam ya? Iya loh Ratna, kemarin itu Komar nggak sengaja ngelihat Kuyang pergi ke arah rumahnya Birohima. Emangnya Kuyang itu bentuknya kayak apa sih Bianca? Yang kepalanya copot sama badannya itu ya? Ih bukan, Kuyang itu manusia biasa kok, sama kayak kita. Cuman dia punya ilmu hitam gitu. Soalnya aku lihat di HP ya Bianca, Kuyang itu kepalanya pisah sama badannya. Ih bukan, itu mah kalau malam hari. Kalau siang hari Kuyang itu ya sama kayak kita, badannya utuh. Tapi kalau malam hari, kepalanya itu bisa dicopot dari tubuhnya. Terus dia terbang. Ususnya bergelantungan. Ih, serem. Terus Birohima tahu nggak kalau dia dikejar sama Kuyang? Aku belum dengar cerita Komar, tapi kayaknya Komar pasti ngasih tahu Birohima biar Birohima jadi lebih hati-hati. Serem ya Bianca. Aku takut dah. Iya, aku aja takut. Aku kalau di sini sendirian takut, untung ada kamu. Waduh. Pusing banget gue. Hari gini nggak ada duit, nggak bisa ngudut. Terus gue mau ngapain? Kalau gue nongkrong, teman-teman gue pada ngudut semua. Minimal minum kopi. Nah, ini gue nggak ada duit, nggak ada kerjaan. Mau nyari duit kemana ya gue? Ini rambut gue belum perawatan lagi. No, ada dua bocil. Mintain duit dia kali ya. Hei Cil, lu pada ngapain di sini berdua? Iya, ada Bang Jamet. Pantas ya namanya Bang Jamet, orang rambutnya merah kayak gitu. Ngomong-ngomong ya, lu pada ada punya duit nggak? Kan secara kalian berdua masih ada orang tuanya, pasti dikasih duit jajan dong. Bang Jamet nggak salah minta uang ke anak-anak. Hello, salah gue di mana? Gue minta duit sama anak-anak emang salah ya? Harusnya itu kami anak-anak yang minta uang sama Bang Jamet. Bang Jamet kan udah tua, udah bisa nyari uang. Masa orang tua minta uang ke anak-anak sih? Iya benar. Lu berdua denger ya, kalau lu berdua minta duit sama gue, mau gue kasih apa? Orang gue nggak punya uang, makanya gue minta sama lu. Masa itu aja nggak tahu sih? Mikir bro. Ih, males. Ih, kerja sana Bang Jamet. Kalau mau uang ya kerja. Percuma badan Bang Jamet besar tapi pemalas. Ih, lu kecil-kecil, mulut lu pedes juga ya kayak cabai rawit lu ya. Nggak ada pedes. Bianca, kita pulang aja ya. Ayo Ratna, kita pulang aja. Males ada Bang Jamet. Ayo. Ih, lu serius nih? Gue ditinggal di sini sendirian, nggak ada duit. Biarin. Ayo. Ya udah, pergi sana jauh-jauh. Nggak usah lu tegur-tegur gue lagi.
Jadi proyeknya Bang Kayu yang di kampung sebelah itu proyek Pak Haji ya Pak Saiful? Itu proyeknya Pak Haji, Dang. Kan dia mau bangun rumah besar. Oh, panjang ya proyeknya? Ya iyalah, Dang. Namanya orang kaya. Pak Saiful, akhir-akhir ini anak-anak sama ibu-ibu pada takut ya keluar rumah. Udah nggak aman banget nih kampung kita. Iya, Dang. Gara-gara kuyang heboh kampung kita. Tapi ngomong-ngomong, Wak Kokom itu udah berapa umurnya ya Pak Saiful? Kurang tahu juga saya, Dang. Tapi menurut cerita orang-orang ya, udah lebih 100 tahun, Dang. 100 tahun? Udah tua juga ya? Saya ya Pak Saiful, kalau ketemu Wak Kokomku yang itu di jalan, bakal saya patahin lehernya. Saya tendang, saya masukin karung. Emangnya kamu berani, Dang? Mau masukin ke karung segala? Ya berani lah Pak Saiful. Soalnya gara-gara kuyang itu, anak sama istri saya nggak berani keluar rumah Pak Saiful. Harus ditemenin kemanapun pergi. Kalau saya pikir-pikir ya, Dang, lebih baik kita panggil Ustadz. Soalnya kemarin udah dipanggil Pak RT, udah dipanggil Hansip, udah diusir katanya. Toh nyatanya balik lagi ke sini. Orang-orang kayak Wak Kokom itu pasti matinya susah ya Pak Saiful. Soalnya kerjaannya nyusahin orang terus. Iya, Dang, pasti susah itu matinya. Tapi ini parang saya udah nggak tajam lagi, Dang. Saya mau ngasah parang dulu ya bentar. Ya jangan lama-lama ya Pak Saiful. Loh, kamu takut ya? Katanya tadi berani. Apa yang mau ditakutin sih Pak Saiful? Saya khawatir nanti Pak Saiful yang ketakutan. Oh, ya udah, hati-hati ya. Ya. Pak Saiful ada-ada aja. Mana mungkin saya takut. Dadang ini Pak Saiful, dadang. Itu kan berani-beraninya kamu. Wak Kokom. Pak Saiful tunggu. Saya nggak ganggu kan Bu Jenab? Enggak kok Rohima, saya juga lagi santai kok. Syukurlah kalau gitu. Ini Bu Jenab, buat Bu Jenab sama keluarga. Aduh, apa ini Rohima? Pakai dibawain makanan segala. Kemarin saya bikin bubur Bu Jenab, terus saya bawain buat Bu Jenab, soalnya saya bikinnya banyak. Aduh Rohima, repot-repot segala, makasih banyak ya. Sama-sama Bu Jenab. Oh iya Rohima, saya dengar beberapa hari yang lalu ada yang ngikutin kamu ya pas pulang ke rumah. Iya Bu Jenab, awalnya itu saya nggak tahu. Terus saya jalan aja pulang ke rumah. Hampir nyampe rumah, saya dipanggil sama si Komar, cucunya Mbok Iem. Dikasih tahu kalau ada yang ngikutin saya. Saya sampai shock loh Bu Jenab. Hati-hati ya Rohima, jangan keseringan keluar rumah. Apalagi kandungan kamu udah semakin besar. Iya Bu Jenab, makasih udah perhatiin saya. Bu Jenab, itu yang ngikutin saya kemarin kan? Rohima, itu kan, apa jangan-jangan dia ngikutin kamu sampai ke sini?
Saya nggak tahu Bu Jenab. Tadi pas saya jalan ke sini, saya sendirian kok, nggak ada yang ngikutin. Ya udah Rohima, kamu jangan panik ya. Kamu di sini aja. Udah, kamu jangan panik ya Rohima. Semoga dia nggak ganggu kita. Iya Bu Jenab, saya jadi takut. Bayi saya gimana ini? Semoga dia cepat pergi Rohima. Sembunyi di mana kamu Rohima? Akan ku dapatkan kamu. Kemanapun kamu lari. Ayo Rohima, sini Rohima. Udah serba naik sekarang ya. Gara-gara perang dunia ini. Plastik biasanya sekilo cuma 34.000, sekarang jadi 60.000. Kabarnya bulan depan juga mau naik lagi harganya. Belum lagi minyak goreng, beras, gula, semua serba naik. Biasanya minyak goreng ini 1 liter cuma 18.000. Sekarang 1 liter harganya 25.000. Hampir 2 kali lipat naiknya. Gimana lah ini? Gaji suami pun tak naik-naik. Kalau kayak gini ceritanya, dosaku yang tambah naik nih. Aduh ya Allah, susahnya jadi ibu rumah tangga itu ya. Dikasih uang sama suami tapi nggak cukup-cukup. Belum lagi buat beli beras. Aduh ya Allah. Kalau aku minta uang tambahan belanja sama bapaknya si Jamal, udah ketebak aku apa yang mau dibilang itu. Jangan boros-boros Tun, hemat Tun. Pengeluaran banyak ini Tun. Aku aja yang disalahin. Nanti aku kalau mau ngegoreng gak usah pakai minyak goreng. Pakai aja air. Tapi kan kalau pakai air itu mah bukan ngegoreng, ngerebus namanya. Aduh. Kayak gini ceritanya, besok aku gak usah belanja ke pasar. Suruh aja bapak si Jamal yang belanja. Aduh, pusing 7 keliling aku ini. Gue harus ngapain lagi nih ya? Loh. Itu kan Bu Atun, si wanita sombong yang sok paling kaya di kampung ini. Bisa tuh. Hello Bu Atun, bagi gue duit dong. Lu pasti punya banyak duit kan? Secara laki lu kan PNS. Kau lagi aja men, udah macam tukang pala minta uang sama aku. Emang kau pikir aku mamamu? Ya mau gimana kan Bu Atun? Gue sekarang lagi nggak ada kerjaan, so gue nggak ada duit. Jadi gue nggak bisa beli udut. Nih terpaksa pakai ini gue sekarang nih. Apa? Buat mudut kau bilang Jamet. Makanya kerja, jangan minta-minta. Kalau mau minta-minta, sana minta-minta di lampu merah sana. Baru juga aku bilang harga serba naik, kau malah minta uang. Bu Atun lu bisa santai aja nggak? Gue kan mintanya baik-baik. Kalau lu emang nggak ada duit, nggak usah tensi, nggak usah marah-marah, keles. Gimana nggak marah, gimana nggak naik tensi aku gara-gara kau Jamet. Udah sana. Loh. 5.000 aja nggak ada Bu Atun, perhitungan amat sih. Ntar kubur lu sempit lagi. 5.000 nih. Mau kau ini, ha? Mau kau? Loh. Santuy Bu Atun, gue nggak suka main kasar ya. Dasar. Ngakunya banyak duit tapi pelit. Miskin lu. Bikin naik darah aja kok ya Jamet. Sana kau, sana. Ibu-ibu kalau udah marah kayak gini ya. Apalagi masalah uang. Dasar preman kampung. Kerjaannya tuh malakin orang aja. Udah gede bukannya kerja malah minta-minta. Dipikir nyari uang gampang kali ya.
Ini kau nggak tahu ya Jamet, semua harga udah naik. Aku pun udah pusing mikirin harga naik. Beras naik, minyak naik. Malah minta uang. Makanya yang nggak ada wanita yang mau jadi istri kau ya Jamet. Biarin, bodo amat. Kok aku jadi marah gini ya? Astagfirullahaladzim. Awas kau ya, ketemu lagi kau. Hantam kau Jamet. Ini lagi belanja nggak pakai motor, jalan kaki lah aku.